Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Amir. Dan saya Cahya Septiani Mahmud. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 mahasiswi program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam akan membahas tentang ilmu hadis, salah satu cabang ilmu dalam studi Islam yang berfungsi untuk memahami, menjaga dan meneliti hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan kami membuat video ini yang pertama untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Hadis, yang kedua untuk menjelaskan pengertian ruang lingkup, memahami kedudukan dan menjelaskan pentingnya ilmu hadis serta mengetahui relevansi ilmu hadis di era modern. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, baik dari segi periwayatan, sanad, matan maupun kualitas hadis. Ruang lingkup ilmu mencakup yang pertama sanad, yaitu rantai perawi yang menyampaikan hadis. Yang kedua matan, yaitu isi atau teks hadis. Yang ketiga rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Klasifikasi hadis terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, memiliki ingatan yang kuat serta tidak mengandung kejanggalan. Yang kedua hadis hasan, yaitu hadis yang memenuhi hampir seluruh syarat hadis sahih, namun perawinya memiliki tingkat kekuatan hafalan atau ketelitian yang sedikit di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga hadis daif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih maupun hadis hasan. Yang keempat hadis maudhu, yaitu informasi atau perkataan yang dinisbahkan secara dusta kepada Rasulullah SAW padahal beliau tidak pernah mengucapkannya. Hadis ini sering disebut sebagai hadis palsu. Kedudukan dalam ulumul hadis. Ilmu hadis merupakan bagian utama dari ulumul hadis yang berfungsi menjaga keaslian hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pentingnya ilmu hadis, yaitu ilmu hadis digunakan untuk membedakan hadis yang dapat dijadikan dalil dan hadis yang tidak dapat dijadikan dasar hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiiur rasulullah wa uli amri minkum fa in tanajjatum fi syai'in farudduhu ilaihi wa rasulin kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir zalikal khairu wa ahsanu ta'ala." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Contoh penerapan ilmu hadis yaitu sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui ilmu hadis, para ulama meneliti sanad dan matan hadis ini sehingga diketahui bahwa hadis tersebut berstatus sahih dan dapat dijadikan pedoman dan beribadah. Di era digital, banyak hadis bersebar melalui media sosial. Tidak semua hadis yang beredar memiliki sumber yang benar. Peran ilmu hadis yaitu membantu memverifikasi keaslian hadis, mencegah penyebaran hadis palsu, menjadi pedoman dalam memahami ajaran Islam secara benar, dan membantu umat Islam bersikap kritis terhadap informasi keagamaan di internet. Dengan mempelajari ilmu hadis, masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi keamanan. Kesimpulannya yaitu yang pertama bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari dan meneliti hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ilmu hadis memiliki kedudukan penting dalam ulumul hadis. Yang ketiga, ilmu hadis menjaga keaslian hadis sebagai sumber hukum Islam. Dan yang keempat, di era modern, ilmu hadis sangat diperlukan untuk mencari informasi keagamaan beredar. Sebagian umat Islam, kita hendaknya tidak langsung mempercaya atau menyebarkan hadis tanpa mengetahui sumber dan kebenarannya. Dengan mempelajari ilmu hadis, kita dapat mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dengan lebih tepat.